Cek. Halo pemirsa TVRI. Bagus. Sebelumnya mohon maaf ya kalau muka saya mengganggu layar Anda. Perkenalkan nama saya ini Andang dan saya ini kuliah di UPY teman-teman. Dan saya kuliah di UPY itu udah 13 semester. Sampai-sampai saya itu dijulukin Lionel Messi-nya UPY saya. Karena daripada ngerjain skripsi, saya ini lebih sering mengukir prestasi. Soalnya kalau lomba stand up tuh saya tuh sering juara dan piala saya di rumah itu banyak banget. Kalian nih kalau di rumah saya itu gerak dikit aja itu nyenggol piala itu. Iya saking banyaknya. Itu rumah saya tuh sampai nggak cukup. Bahkan ada pialanya yang tak titipin di masjid itu. Iya, tak taruh di samping piala lomba azan. Tiap hari itu tak semprot-semprot parfum biar mengharumkan nama keluarga. Pokoknya kalau bahkan untuk membendung prestasi saya ya teman-teman ya. Di kampus saya itu tiap ada lomba saya ini sering banget dijadikan juri. Bahkan kalau saya itu pernah dijadikan juri lomba tari teman-teman. Emang kalau di kampus status saya itu bukan mahasiswa tapi seniman saya itu. Dan lomba tari itu kan nggak ada lucu-lucunya ya teman-teman ya. Saat itu yang punya potensi pecah itu cuma penari piring. Yang lain nggak ada itu. Dan kuliah juga udah 13 semester teman-teman. Padahal dulu waktu awal kuliah, saya ini ngelesin murid kelas 1 SMP. Sekarang murid saya ini udah kuliah. Saya juga masih kuliah loh itu. Ternyata bener kata orang kalau guru yang baik adalah yang bisa menjadi teman. Ya. Bahkan sampai bapak saya itu kasihan sama saya itu. Dia tuh bilang, "Nak, kuliahmu mbok dilulusin. Nanti kalau ada yang bisa tak bantu ya tak bantu." Hal tersebut itu beneran membantu. Kalau bapak saya itu profesor, lulusan S3, itu beneran membantu. Masalahnya teman-teman, bapak saya itu cuma pengangguran, lulusan SMP, dimintain uang buat ngeprint aja nggak ada itu. Apalagi kalau suruh bantuin bikin skripsi teman-teman, bapak saya itu mesti nggak bisa. Karena jangankan bikin skripsi, seumur hidup bapak saya bikin clipping aja nggak pernah itu. Dan bapak saya itu udah nganggur sejak tahun 2017 teman-teman. Yang dulunya dia tuh jadi tulang punggung, sekarang tuh cuma bisa tulang tulung gitu. Bapak saya itu. Dan yang membiayai saya kuliah itu selama ini tuh adalah ibu saya teman-teman. Ibu saya itu seorang pedagang sayuran. Tiap pagi saya tuh sering banget bantuin ibu saya jualan. Hal yang bikin saya kesel adalah ketika bantuin ibu saya jualan itu kalau ada tetangga saya yang datang ke warung itu nggak bawa uang. Tapi cuma bawa niat untuk utang lah gitu. Wah itu nyebelin banget. Ada tetangga saya yang utangnya itu sampai 2 juta loh teman-teman. Ibu saya cuma jualan sayur, utangnya sampai 2 juta. Itu kalau dilunasin bisa buka cabang loh itu. Tega itu betul. Dan utangnya itu tetangga saya itu udah lama banget teman-teman. Itu kalau sampai tetangga saya meninggal, utangnya belum dibayar, itu nanti di kuburannya nggak tak taburin bunga mawar, tapi tak taburin bunga cicilan KPR. Itu. Terima kasih nama saya Andang. Oke. Tepuk tangan teman-teman buat Mas Andang dan Christian. Monggo Mas Andang bisa duduk. Halo Mas Ilmi. Halo Mas Andang. Kayak lama banget ya kita nggak ketemu ya. Udah lama banget bro. Kemarin Selasa ya. Gimana Kak Andang kabarnya? Baik, selalu baik saya Mas Ilmi. Oke. Teman-teman TVRI Mania, selamat datang di acara Dosis Tawa Mingguan. Ketawanya hari ini, selesainya minggu depan. Kali ini kita bersama Mas Andang Christian dari Komika Stand Up Indo Jogja. Ya. Oke, Mas Andang, tadi kan Mas Andang udah stand up nih. Mas Andang bisa cerita nggak pertama kali stand up tuh tahun berapa dan gimana tuh? Kalau pertama kali stand up tuh tahun 2015, tapi sebelum Masehi itu. Lama ya? Lama. Saya ini satu-satunya komika yang pernah stand up naik T-Rex saya. Lama banget itu. Mas Andang ini kayak yang di Winning Eleven kalau teman-teman. 2015. Berarti kalau sekarang 2022 kuliah, berarti 2015 SMA Mas Andang. SMA ya, dulu masih kuliah, masih sekolah. Berarti itu berarti tuh SMA udah gabung komunitas dulu. Udah SMA udah gabung komunitas. Dulu ikut stand up Jogja sama stand up pelajar dulu. Ada 2 ya? Ada 2 dulu. Oke. Kayak anak cabangnya itu loh. Oh iya. Nah, terus di saat Mas Andang gabung komunitas, temennya kan tua-tua kan? Ya, betul. Gimana tuh perasaannya? Kan kamu nih ibaratnya Marcelino Ferdinand, temen-temennya
Fahrudin Arkanto kan. Iya, saya tuh dulu malu kalau di komunitas soalnya orangnya tua-tua atau sama nggak nyambung juga obrolannya. Bingung loh cuma diem aja tuh. Pernah dikutuk jadi batu saya tuh. Sama senior tuh. Menang baik gue tadi kerikil loh nah. Ngeri aku. Nah, kan masih muda tuh. Kenapa kok gabung stand up? Wah dulu tuh awalnya suka nonton di TV gitu loh. Ya itu saya habis salat istiqoroh toh. Kayak ya Tuhan tunjukkan bakatku loh. Akhirnya nonton TV nih. Loh, kok ono stand up ki? Kok lucu ya iki dalanku. Langsung aku. Nah, inget gak pertama kali ngeliat itu siapa? Nah, dulu lihatnya Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto. Iya, pakai biola. Oh iya, pakai biola. Oh iya. Nah, terus habis itu berarti langsung ke komunitas dulu. Ya, komunitas tapi cuma nonton Mas Imi. Itu udah akhir 2014-an itu. Oh, berarti lama nu? Lama nonton sama teman-teman rumah soalnya. Oh, itu berarti baru stand up 2015. Ya, tapi sebelum itu saya tuh juga ikutan nulis-nulis loh di stand up Facebook. Ada grup stand up Facebook namanya. Saya ikutan itu dulu, ya. Oh, stand up di hadapan Mark Zuckerberg. stand up Facebook itu. Nah terus gimana pas pertama kali nyoba stand up kan itu kan berarti impiannya Mas Andang pas di TV terus nyoba pertama kali gimana perasaannya? Anyep banget Mas Ilmi. Penonton yang depan tuh sampai beku tuh. Saya selesai samper tak korek-korek. Iya, tak korek-korek itu. Mama, ngapura. Aduh, masa gimana? Kasihan saya Mas Ilmi. Kasihan saya. Ya, udah ada yang diukur pakai segan loh. Iya, siaran TV Champion itu. Dibikin diukir loh. Wah, kasihan. Ngeri Mas Ilmi itu. Pengalaman ngeri itu Mas Ilmi. Ingat gak pertama kali stand up materinya kayak gimana? Apakah yang tadi itu? Wah, enggak Mas Ilmi. Dulu awal stand up tuh materinya aneh-aneh itu. Ya saru-saru kayak gitu. Oh iya. Aneh-aneh masih aneh-aneh. Nah terus habis itu kan nggak lucu tuh. Terus gimana? Apa pengen nyoba lagi atau diem dulu Mas Andang? Balas dendam saya. Saya bikin stand up di Facebook terlucu itu. Tak balas di Facebook pokoknya. Enggak lucu di real life, Facebook harus lucu nih. Minimal dapat 5 like saya actionnya. Yang penting kan itu. Nggak ada penonton yang membeku ya kan? Enggak ada. Yang penting ada nge-like itu 5 wis. Nah terus naik lagi open mic kan nyoba materi Nah, kan? itu 2 minggu setelah. 2 minggu setelahnya. Gimana? Itu udah lumayan ada tawar itu. Oh iya. Berarti udah nggak ada yang membeku. Enggak ada. Nggak ada. Oke. Terus berarti habis itu baru sadar kalau ternyata Gusti Allah menuntut bakat saya. Betul, di sini. saya langsung batin, wah Gusti Allah mboten cari tenan iki. Langsung. Terus tadi kan juga cerita kalau temen-temennya nonton juga. Ya. Nah nonton pas kamu stand up juga nggak Mas Andang? Oh nonton juga itu. Wong itu yang tampil tuh sebenarnya teman rumah saya itu juga ada yang tampil juga waktu itu. Cuma dia ngeblank lah gitu. Terus dia nggak melanjutkan. Sekarang dia dikerja di Adidas tapi. Alhamdulillah sukses tuh. Alhamdulillah. Yang penting sukses ya. Dalane apa wae sak-sake. Tapi respon teman-temanmu gimana pas kamu gabung stand up? Apakah mereka terus kayak wah ngelucu dong gitu-gitu nggak? Oh kalau teman rumah enggak, soalnya kan udah terbiasa circle ya. Iya. Nah kalau teman sekolah, teman kuliah tuh mesti kayak gitu. Oh, berarti apa-apa disuruh Lucu dong. Butuh aku langsung. Berarti pernah disuruh tampil di depan kelas juga? Wah pernah Mas, di depan kelas waktu habis presentasi itu sering banget disuruh. Ya cuma nge-review aja. Oke. Nah terus kan SMA gabung komunitas stand up. Terus ini nggak apa ngefek nggak ke kehidupan sekolahmu? Kalau pas sekolah itu malah nggak terlalu Mas ini. Soalnya apa ya? Belum begitu nganu prestasi banget lah kalau pas di sekolah itu. Cuma pernah ikut dua lomba mungkin ya. Dan itu juara semua? Ya juara alhamdulillah. Oh tapi belum berpengaruh Nah, gitu tapi sekolah belum tahu. Nah kalau di kuliah itu di kampus tuh, nah itu udah tahu. mulai. Iya. Nah terus sekolahmu nggak ngefek, kalau keluargamu sendiri gimana? Ngeri Mas Ilmi. Ngeri kenapa ngeri? Pertama kali dapat piala itu, malam-malam itu bapakku langsung mangkat piala keliling kampung tuh. Wah, anakku juara gitu. Ngeri. Aneh itu Pak gitu. Oh, terus berarti keluarga mendukung? Mendukung banget waktu gitu. Oke. Nah, terus ini enggak berharap gak ke abis kamu juara itu
keluargamu berharap bakal, oh ini sesuk bakal neng TV ki wong iki ngono kuwi. Oh, kalau sejauh itu enggak sih. Oh, belum. Cuma ya itu disuruh-suruh tampil di 17-an tapi enggak pernah mau aku. Karena malu ya? Enggak, lebih ke menghibur mbah-mbah ki angel gitu. Angel banget Mas ini. Oke. Nah, terus tadi kan ngomongin soal kuliah. Kuliah ya. 13 semester. Itu Oh, iya, beneran iya. 13 semester? Bener Mas Mi. Ini kalau setahun lagi enggak lulus ini DO saya Mas Ilmi. Oke. Itu kuliah di UPY. Di UPY kampus saya tercinta Mas Ilmi. Kampus UPY. Iya. Itu tuh kenapa kamu milih kampus UPY? Wah, apa ya karena di UN yang nggak keterima. Soalnya saya tuh intinya tuh pengen banget kuliah di pendidikan matematika waktu itu. Jadinya di UN nggak keterima, di UIN nggak keterima, akhirnya di UPY. Oh. Nah itu masuknya kan tadinya kamu bilang SMA pernah juara lomba-lomba kayak gitu. Masuk kuliahnya terbantu karena itu nggak? Oh, enggak. Enggak apa? Di UPY itu cuma ditanyai umur berapa Mas? 19, 18 Pak. Masuk kuliah. Ditanya umur, enggak ada syarat lain ini enggak ada. Berarti enggak ada kayak ujian Enggak ada. Butuh mahasiswa sana. Jadi adik-adik yang mau kuliah bisa di UPY. Ya berarti piala paling banyak itu didapat pas kuliah. Pas ya, kuliah. Betul. Sampai tadi itu ya apa di band dari sekolahan ya? Ya di band dari peserta terus ya, dari injuri. Nah itu emang prestasimu paling tinggi apa Mas Andeng? Saya tuh dulu pernah mewakili UPY di lomba-lomba antar PGRI se-Indonesia gitu loh. Nah, itu pernah di Palembang Mas Ilmi itu pernah. Oke, berarti kayak ini ya, kayak popdanya UPY. Nah, PON. Oh, PON-nya UPY. Tapi versi PGRI. Oh iya. Namanya Porsenasma. Oh, Porsenasma. Ya. Bukan olahraga seni nasional mahasiswa nah, UPY. Betul. Nice, kok panitia ya. Nah, terus sekarang emang pialanya sebanyak apa Mas Andeng? Wih, ngeri Mas Ilmi. Saya nggak bisa gerak aku tuh. Di rumah tuh ya itu banyak sama kayak ngebelah hutan tuh. Kalau mau masuk kamar itu ngeri banget. Sesak banget. Tapi sampai sekarang masih sering ikut lomba? Masih itu mata pencaharian saya Mas ini. Ya karena industri stand up kan di Jogja belum kebentuk banget ya, jadi harus ikutan lomba kalau pengen dapat uang. Oke, nah karena kamu kan biasanya kan kalau udah sering juara di mata teman-teman itu kayak apa namanya membenci. Nah kalau di stand up Jogja itu gitu nggak? Maksudnya membenci gimana? Maksudnya kayak wah ki juara terus tapi kalau melu lomba ngono gitu. Oh enggak sih kayaknya. Stand up Jogja kan orangnya suportif banget ini. Komunitas paling ngeri tuh sih itu. Ngeri. Baik teman-teman kalau misalnya kamu tetap ikut lomba nggak ini ya nggak mempermasalahkan ya? Enggak sih. Yang penting ya sama-sama lah bersaing tuh. Oh iya oke. Nah lomba stand up pernah nggak lombanya itu aneh banget? Punya pengalaman lomba stand up paling aneh nggak? Kalau lomba nggak pernah sih, kalau ngejob aneh-aneh. Ngejob paling aneh di mana? Aku pernah ngejob di parkiran JEC Mas Ilmi. Parkiran JEC. Ya. Berarti menghibur ini ya, menghibur apa pengunjung JEC dan motor-motor JEC. Di parkiran itu adalah festival motor Pak itu Mas Ilmi. Ulang tahun motor custom itu Mas Ilmi. Nah itu. Waktu itu tawanya 0 tapi gemburan motornya banyak. Iya. Iya, setiap pasnya diblayeri aku Mas Ilmi. Wah, iya. Nah, kalau yang paling mengesankan, tadi kan paling aneh, apanya nggak yang paling mengesankan? Ayo, kalau apa sih, font akhir tahun kayak gitu, acara-acara komunitas itu mesti mengesankan, soalnya penontonnya kan udah tahu stand up itu gimana, jadi lebih gampang lah. Kalau lomba paling mengesankan buat kamu Mas Andeng? Ya piala pertama gitu, soalnya itu piala gubernur Mas Mi, paling gede pialanya tuh. Nah, berarti itu diserahkan langsung oleh gubernur? Enggak juga sih, cuma ada tulisannya piala gubernur. Oh, tapi itu pialanya gede banget, lebih besar dari baliho UPY itu. Pialanya, besar banget. Oke. Nah, kalau itu kan lomba paling berkesan. Itu hadiahnya berkesan juga nggak? Wah itu waktu itu lumayan sih, tahun 2017 hadiahnya 750.000 itu Mas ini. Lumayan. Nah, kalau tak goyo nyewa PS telu, 7 dino. Saat TV ini Mas Ilmi, saat TV ini 7 dino. Lumayan. Oke. Main GTA. Itu apa namanya? Kalau hadiah paling tinggi Mas Andeng? Karena udah banyak lomba kan pasti punya tuh hadiah paling tinggi. Nah, yang itu tadi, yang Porsenasma itu tadi, yang antar PGRI itu dapat 3 juta itu Mas, alhamdulillah itu. Itu hadiahnya bukan berupa UKT bukan? Tapi emang berupa beasiswa sih. Berupa beasiswa kuliah. Oke. Nah, terus apa namanya? Kalau lomba itu biasanya uangnya buat apa selain buat tadi PS itu loh? Aku Mas ini. Jadi biar enggak cepat habis ya, tak beliin cupang. Aku sekarang usaha cupang. Berarti usahanya ini dari
uang-uang hasil lombamu nih, Mas Ya Andang? betul, biar Oke nggak oke habis-habis oke. tuh, wah dibuat usaha aja gitu. Oke oke oke. Nah, kalau, tadi kan kamu bilang paling mengesankan itu adalah font. Hmm. Kalau misalnya di luar kayak misalnya kompetisi gitu, TV gitu, nasional gitu, kamu pernah, Mas Andang? Oh pernah, waktu itu di Suca itu pernah Oh, ikut. lolos Suca. Ya, Itu tahun berapa, Mas Andang? kayaknya 2017 apa ya? Oh, berarti 2 tahun habis kamu gabung komunitas? Ya betul. Oh, berarti hitungannya cepat ya pertumbuhanmu di komunitas Ya ini ya? tapi turunnya juga cepat Mas. Langsung dilupakan ya. Berarti itu ke Jakarta juga, Mas Andang? Ya ke Jakarta juga. Oke oke. Nah Sempet akrab sama Soimah saya Mas. nah, gimana pas perasaan pertama kali kamu ke Jakarta, Mas Andang? Wah seneng banget ya. Seneng banget waktu itu. Ketemu banyak artis sama Iya. seneng banget. Nah, itu sama Soimah saya dipanggil Le saya. Akrab banget. Le, piye Le. Akrab banget ini. Dan ada rencana rumahmu mau dibedah Soimah gitu ya? Direnovasi betul Mas ini. Tapi nggak jadi karena saya tidak masuk 10 besar. Nah, itu berarti kamu di apa namanya Suca berapa besar, Mas Andang? Waktu itu 3 kali tampil aku Mas Ilmi. 3 kali tampil tuh berarti sekitar 16. Ya, ya segituan. Oh iya iya. Nah itu apa yang kamu dapetin, pelajaran yang kamu dapetin dari Suca itu, Mas Andang? Wah itu banyak banget soalnya di mentoring tuh sama Panji sama Raditya Dika juga itu banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diambil. Oke Terus oke. mungkin karena itu aku ngerasanya waktu itu tuh belum mateng sebagai performer ya. Jadi wah nanggung banget ya jadi Oh di iya, kompetisi. iya, iya. Nah, terus ada efeknya nggak? Karena habis ke Jakarta kan banyak komika-komika daerah kayak teman-teman semuanya, iya kan ya? Betul, yang pengen ke Jakarta mengejar kompetisi TV. Wah, efeknya ngeri Mas itu. 2 bulan pertama. Wah, ngeri itu 2 bulan pertama ini. Wah, follower meningkat, job-joban wah laris. Habis itu kok langsung hilang. Follower tapi meningkatnya cukup drastis, Mas Meningkat Andang. iya, mau dibeliin follower Indonesia. Anu itu. Berarti dibeliin follower. Berarti dibeliin follower dari pihak lombanya ya? Ya, betul Oke, Mas berarti Ilmi. buat mendongkrak Iya intinya. kan. Soalnya aneh-aneh namanya Mas itu. Oh, oke oke oke. Terus apa namanya? Perasaan orang tuamu pas kamu masuk TV gimana? Apakah TV-nya juga dibawa ke keliling kampung gitu? Oh enggak sama punya. Ya cuma seneng terus dipamer-pamerin tuh bapak saya. Oh, Mungkin karena ya orang tua ya mesti Iya. bangga ya anaknya gitu ya. Tapi malu saya Mas. Saya tetangga-tetangga tuh yang awalnya enggak akrab jadi akrab tuh ya. Wah, itu Minjem uang. enggak kalau itu mah gitu. Cuma manggil Le. Sing oleh manggil aku Le mung Soimah aku rasa melu-melu. Mung Soimah tok Mas ini. Wis spesial kuwi. Aduh aduh. Nah, tadi kan kamu bilang kalau keluarga mendukung, terus seneng juga. Berarti pernah nonton kamu stand up? Wah pernah. Sering? Live kok. Kalau Live, kalau live cuma ibuku sekali, bapakku sekali. Itu pun karena nganter lomba. Oh, nganter lomba. Ya kalau ngejam itu nggak pernah tak ajak Mas. All night gitu. Malu aku. Nah, tapi perasaan orang tuamu gimana pas pertama kali lihat kamu stand up? Apakah cerita ke kamu, nyeritain tentang perasaannya sebagai orang tua gitu? Ya awalnya tuh, wah apik we penampilanmu. Tapi aslinya aku ra ngono lho, Li. Ngono. Dibantah Mas Ilmi, premis-premis gue dibantah semua. Sebenarnya aku ora lulusan SMP, SD. Oh gitu. Ya. Kalau ibu gimana? Itu kan bapak. Ibu juga seneng mensupport ibu. Karena real ya kalau yang Ya. jualan sayur gitu-gitu. Betul ya. Oh ya, terus apa namanya? Berarti tahu materi-materimu Mas Andang, keluargamu. Ya kalau yang pernah ditampilin di TV itu mesti udah tahu lah. Oh iya. Nah, terus kan kalau komik kan biasanya kalau punya materi kan berdasarkan keresahan. Ya. Berarti keresahanmu selama ini tentang keluargamu Mas Andang. Betul. Terus tak main mapping tuh Mas ini. Ngeri aku. Aku kan penulis aku kan. Wah iki song ini. Ini nyabang-nyabang banyak banget. Karena komika nasional Komika ya. nasional. Sudah pernah dimentoring Panji Pragiwaksono. Musik Ora mungkin Mas ini. Nah, terus berarti semua materi itu kenyataan Mas Andang. Kenyataan. Kenyataan. Ya, kebanyakan pengalaman pribadi lah. Oke, Ya di oke. keluarga, di sekolah, di kampus gitu. Oh iya iya. Nah, itu kamu izin dulu nggak? Misalnya kalau misalnya tadi kan bapakmu, ibumu ini kamu izin dulu nggak ke mereka? Enggak pernah kalau itu. Berarti tahu-tahu aja. Ya, biar mereka enggak tahu Mas lebih bagus itu. Tapi pernah nggak mereka marah karena materimu Mas Andang? Oh, kalau itu enggak pernah sih. Nggak pernah, Support. mendukung. Iya, soalnya kalau ngejob tak kasih duit. Jadi kalau misalnya mau marah, ini uangnya gitu Ya, ya. betul. Oke oke oke. Nah, Mas Andang, tadi kan udah soal keluarga tahu ini tahu
berefek apa sih stand up nih di dalam kehidupanmu Mas Andang? Apa ya, mungkin jadi lebih rajin sih Mas Ilmi. Oh, Ya lebih rajin nulis materi kayak apa ya, memacu kreativitas lah itu. oke, karena menulis Ya, itu ya. betul. Nah, selain itu ada nggak misalnya? Kan biasanya ada juga nih Kak komika-komika yang pengen gabung stand up itu karena dorongan ekonomi. Mau ada itu Yang pengen dulunya, berubah nasib. iya, dulunya miskin dan menganggap stand up bisa menjadikan dia kaya, tetapi enggak. Iya, itu ngaruh nggak ke kamu Mas Andang? Ya lumayan sih lumayan, tapi aku nggak dari yang miskin-miskin. Sebenarnya orang tua aku tuh apa ya, nggak miskin tapi punya banyak utang aja tuh. Oh, Soalnya iya. kalau utang iya, tapi nggak miskin sebenarnya. Apa ya? Punya utang tapi nggak bisa nyaur sih, cuma buat bangun rumah kayak itu tadi nggak kelihatan miskin. Ya, tapi lumayan lah ya berdampak ke ekonomi Ya, lumayan. Oke. ikut bantu nyaur utang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen menjadi komika karena dorongan ekonomi, jangan Jangan. berharap. Ini yang habis TV aja kayak Betul. gitu, apalagi kalian yang cuma di sini-sini doang. Nah, berarti Mas Andang nih udah stand up selama 7 tahun ya, kurang lebih 7 Mas tahun. Andang. Nah. Nah, dalam 7 tahun ini Mas Andang apa yang didapetin dari stand up Mas Andang? Wah banyak banget mas, ya itu piala itu, terus ya itu ngangkat permainan keluarga juga. Ini aku itu mengharumkan nama kampung. Upaya jadi lebih dikenal. Nah ini juga nggak Mas Andang, kalau kepengenanmu nih di stand up apalagi Mas Andang? Karena udah 7 tahun kan lama banget nih. Wah aku pengen bikin spesial show Mas Ilmi. Oh special show, Ya. berarti di Jogja doang? Di Jogja doang aja. Pengen tak kasih nama terpingkal-pingkal Mas Ilmi. Kan nama adalah doa ya. Iya nama adalah ada doa, oke. Terus berarti rencana cuma di Jogja, nggak dibuat tour gitu nggak? Enggak, di Jogja Oke, aja. Tapi kalau nggak bisa sendiri ya barengan gitu. Oke. Nah kalau ini juga nggak pengen merambah ke Jakarta lagi nggak? Kalau itu, ya itu kalau udah show mungkin udah ada kepengenan untuk ikut audisi lagi. Tapi kalau untuk merantau gitu enggak masih. Enggak, berarti mending teman-teman yang ke Jakarta aja ya. Betul. Masalahnya di Jogja Di Jogja biar aja. dapat job-job yang di Jogja ya. Betul, karena Oke, semakin oke. banyak persaingan semakin banyak jobnya. Oke. Nah, terus berarti rencananya kok spesial show yang tadi terpinggal-pinggal itu pengen Pengen. direalisasikan. tahun ini atau Nah kalau itu kapan? belum tahu. Kalau nggak bisa tahun ini ya tahun depan lah. Ya, tahun ini menyelesaikan kuliah dulu aja ya. Daripada Oke, di DO. Oke. Berarti rencana di Jogja intimate gitu, Ya, terus ya paling nggak 5 penonton lah. Ya yang nge-like tadi lah, yang nge-like waktu aku. waktu di Ya Facebook. itu. Oke, paling nggak 5 penonton. Terus apa namanya? Kalau harapanmu nih buat dunia stand up sendiri apa Mas Andang? Wah ya itu yang sing lebih banyak komika, lebih guyup lah itu. Senap Jogja itu. Terus lebih banyak komika yang sukses. Soalnya kan kalau udah banyak yang sukses kan bisa ngajarin yang baru-baru. Iya, kayak gitu iya, lah, iya, itu. iya. Biar industrinya kebentuk lah, makin banyak yang terlibat tuh jadian. Oke. Jadi itu teman-teman buat teman-teman yang mau gabung komunitas stand up Indo, pengen belajar soal stand up, bisa gabung ke Stand Up Indo Jogja. Follow sosial medianya di @standupindo_jgj Betul. biar kalian bisa seperti Mas Andang yang dipanggil Le oleh Soimah. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Official TVRI Yogyakarta dan tonton terus acara Dosis Tawa mingguan. Ketawanya hari ini, selesainya minggu depan. Oke kalau gitu teman-teman, karena udah selesai ini Mas Andang. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama Mas Ilmi. Saya Mustafa Ilmi, pamit undur diri. Saya Andang Ristian. Sampai jumpa di Dosis Tawa minggu depan.